Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Diana. Saya berasal dari Universitas Pakuan Bogor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai dampak Pelabuhan Kamal setelah Jembatan Suramadu itu beroperasi. Pasti sebagian dari kalian ada yang tahu letak dari Jembatan Suramadu itu di mana. Nah, Jembatan Suramadu ini terletak di antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Dan pasti kalian juga ingin tahu bagaimana sih dampaknya. Sebelum membahas mengenai dampak Pelabuhan Kamal setelah berdirinya Jembatan Suramadu, saya akan membahas terlebih dahulu masa kejayaan Pelabuhan Kamal. Oke, next. Nah, masa kejayaan Pelabuhan Kamal. Ketika masa itu, Pelabuhan Kamal merupakan jalur penyeberangan tersibuk di Pulau Jawa, dan terdapat beberapa pengaruh Pelabuhan Kamal pada saat itu, yaitu yang pertama, banyaknya kapal milik swasta yang beroperasi di pelabuhan tersebut. Mungkin ada sekitar 16 kapal yang beroperasi penuh setiap harinya melayari Selat Madura. Mereka bergantian mengisi 3 dermaga pelabuhan, dan hampir setiap harinya kapal-kapal itu penuh dengan penumpang. Dan selanjutnya, yang kedua itu satu-satunya alternatif penyeberangan angkutan laut yang digunakan pada saat itu. Memang hanya Pelabuhan Kamal yang dapat menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura pada saat itu, sehingga hanya kapal yang merupakan satu-satunya alat transportasi yang digunakan pada saat itu, sehingga banyak penumpang yang menggunakannya. Setelah sekian lama berdirinya Pelabuhan Kamal, yang akhirnya terdapat sebuah alternatif lain yang menghubungkan antara Pulau Madura dengan Pulau Jawa, yaitu adalah Jembatan Suramadu yang didirikan sejak 10 Juni tahun 2009 pada masa kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jembatan Suramadu ini memang berdampak sangat besar terhadap Pelabuhan Kamal, apalagi setelah Jembatan Suramadu ini digratiskan tanpa dipungut biaya, sehingga menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan Jembatan Suramadu dibandingkan dengan menggunakan Pelabuhan Kamal atau penggunaan kapal. Nah, sehingga Pelabuhan Kamal mengalami penurunan penumpang yang sangat drastis setiap tahunnya. Dan pada saat ini, hanya warga sekitar yang menggunakan Pelabuhan Kamal. Kebanyakan warga masyarakat Madura ataupun masyarakat dari Pulau Jawa yang ingin menuju ke Pulau Madura menggunakan Suramadu daripada Pelabuhan Kamal. Karena selain lebih cepat, juga Suramadu tidak dipungut biaya. Dan berikut akan saya tunjukkan penurunan penumpangan di Pelabuhan Kamal setiap tahunnya. Nah, total penumpang Pelabuhan Kamal tahun 1996 hingga tahun 2009. Nah, di tahun 1996 hingga tahun 2000 ini, total jumlah penumpangnya sebesar sekitar 35 juta jiwa atau penumpang. Nah, tahun 1996 hingga tahun 2000 ini merupakan rekapan data dari laporan harian PT ASDP Kamal Bangkalan. Selanjutnya di tahun 2001 hingga tahun 2003 sebanyak 19 juta penumpang yang menggunakan Pelabuhan Kamal, dan data rekap tersebut berasal dari Badan Pusat Statistik Surabaya atau BPS Surabaya. Selanjutnya di tahun 2004 ini hingga 2008 sebanyak 26 juta jiwa penumpang yang menggunakan kapal di Pelabuhan Kamal.
Data ini direkap dari data angkutan 5 tahun terakhir sebelum Suramadu beroperasi dari PT ASDP Indonesia Ferry Persero Ujung Kamal. Selanjutnya ini di tahun 2009 sangat turun drastis, mungkin karena telah berdirinya jembatan Suramadu sehingga mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu sebesar 3 juta penumpang yang hanya menggunakan pelabuhan kapal. Nah, dari sini kita bisa lihat mungkin setiap tahunnya pelabuhan Kamal mengalami penurunan penumpang yang sangat drastis setiap tahunnya. Oke, next. Nah, jembatan Suramadu ini lebih mempercepat dalam kegiatan proses apapun, terutama perekonomian dan jasa penyeberangan, yang lebih efektif penggunaannya dibandingkan dengan menggunakan jalur pelabuhan Kamal, sehingga tidak diragukan lagi mungkin kenapa masyarakat sekitarnya lebih banyak menggunakan jembatan Suramadu dibandingkan dengan pelabuhan Kamal. Mungkin lebih cepat dan lebih efisien dalam penggunaannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Saya Nurul Diana, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.